kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai kembali doa pagi kita. Bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini, karena Tuhan menyertai kita dalam istirahat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas berkat-Mu yang berkelimpahan dalam hidup kami. Karena Engkau menyatakan kasih-Mu sepanjang malam kami istirahat, menyertai kami, melindungi kami, dan Engkau bawa kami ke pagi hari ini atas kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami. Ada hati yang siap menerima firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, renungan kita untuk pagi hari ini diambil dari Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12, demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah inti Taurat dan nabi-nabi. Sekali lagi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah inti Taurat dan nabi-nabi. Saudara-saudara, kita mengenal yang namanya hukum pertama dan hukum yang terutama dalam kehidupan kekristenan kita.
yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sama manusia. Tapi ada satu lagi hukum yang berkembang belakangan ini yang disebut dengan hukum emas, walaupun tidak tercatat di dalam Alkitab sebagai hukum emas. Dikatakan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah inti Taurat dari nabi-nabi. Harapan kita kepada orang lain banyak, supaya mereka berbuat kepada kita. Tetapi yang menjadi persoalan itu adalah seringkali kita lebih menyukai menerima daripada memberi. Maunya kita menerima tapi tidak memberi. Ini kan suatu sikap yang egois. Sementara dalam firman Tuhan dikatakan, jika orang ingin berbuat kepadamu seperti yang kau kehendaki, maka perbuatlah demikian juga kepada mereka. Contohnya, jika orang lain engkau inginkan supaya mereka ramah kepadamu, ya kamu harus ramah kepada mereka. Dan itu sudah menjadi tabiat kehidupan manusia. Ada yang memberi dan ada waktunya kita menerima. Jangan hanya prinsip menerima terus. Jika orang mau sopan dengan kita, ya berlaku sopanlah. Jika orang mau mengasihi kita, ya kasihilah dia. Jika orang mau membantu kita, ya seringlah membantu orang. Dan jika ingin ada orang menolong kita dalam kesusahan, ya seringlah menolong orang juga dalam kesusahan. Dan ini yang menjadi prinsip hukum emas yang kita renungkan pada pagi hari ini. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Terlebih dahulu kita melakukan sesuatu, namun sekalipun apa yang kita perbuat itu tidak mendapatkan balasan, percayalah Allah akan menggerakkan orang lain, bukan dia yang kita perlakukan baik, tetapi orang lain akan dipakai Allah untuk menunjukkan kebaikannya kepada kita. Sehingga kita tidak jemu dan tidak bosan untuk melakukan hal yang baik. Maka saudara-saudara, prinsip kehidupan kita adalah yang paling utama adalah memberi. Seperti firman Tuhan katakan, adalah lebih baik memberi daripada menerima. Saudara-saudara, mari kita renungkan kehidupan kita. Apakah kita memang sudah bersikap seperti yang kita inginkan supaya orang lain bersikap demikian kepada kita? Mari kita tanyakan diri kita masing-masing. Selamat melakukan hal yang baik dan selamat menerima hal yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa kita. Mari kita puji Tuhan terlebih dahulu. Jadikanku rumah doa. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang
dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa mendengar suaramu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu buat penyertaan-Mu bagi kami sepanjang malam, dan Kau bangunkan kami dari tempat tidur kami. Bersyukur kepadamu atas keajaiban yang kami terima pagi hari ini. Ya Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Seringkali kami mengharapkan tindakan yang baik dari seseorang, tetapi kami tidak pernah melakukannya. Ya Bapa di surga, firman-Mu telah mengingatkan kami supaya kami terlebih dahulu melakukan semua itu, sehingga kami akan banyak menerima hal yang baik dari Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan tunjuk melakukannya kepada kami. Maka ampunilah kami ya Bapa di surga, jika kami memiliki hati yang egois, yang hanya mau menerima saja, tapi tidak pernah memberi. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang kepadamu membawa doa kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu GMI Jakarta Pusat. Hamba Tuhan, para majelis, para aktivis gereja, para speaker, guru-guru sekolah minggu, para pembina remaja pemuda, ketua-ketua sel grup, biarlah kami dapat melakukan pelayanan dengan baik, yang dibarengi dengan ketulusan hati dan kerelaan, keikhlasan, tanpa mengharap balas jasa. Karena kami tahu kami melayani Tuhan karena terlebih dahulu Tuhan melayani kami. Maka menjadi suatu kewajiban bagi kami untuk melayani Tuhan. Ya Bapa di surga, berkatilah kami supaya kami dapat bekerja sama dengan baik untuk melayani Tuhan di gereja-Mu ini. Kami berdoa buat setiap ibadah yang dilakukan di gereja-Mu ini, baik ibadah raya, kebaktian umum 1 dan 2. Kami juga doakan untuk sel grup yang ada di gereja-Mu, sekolah minggu, P3MI, PWMI, P2MI, Usinda. Demikian juga doa malam, doa pagi, klik pemuda, supaya semuanya ini menjadi sarana penyembahan yang tulus dan murni kepada Tuhan. Semuanya dapat dijadikan untuk menumbuh kembangkan iman percaya kami, membangun koneksional dengan Tuhan, sehingga kami tidak pernah terputus hubungan kami dengan Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah sumber kehidupan kami. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk seluruh jemaat-Mu yang akan memulai hari mereka pada hari ini, melalui aktivitas yang berbeda-beda. Tuhanlah memberkati dalam perjalanan menuju tempat kerjaan, tempat usaha. Baik yang di rumah juga Tuhan menyertai melindungi. Bapa di surga, kami doakan untuk bangsa dan negara kami, berkatilah bangsa dan negara kami, supaya tercipta toleransi umat beragama melalui kepemimpinan Presiden, Wakil Presiden beserta dengan kabinetnya.
pemimpin-pemimpin di daerah, sekalipun mereka tetap mengutamakan kepentingan kemanusiaan. Bapa di surga, kami berdoa untuk Jakarta yang kami tempati, berkati kota Jakarta ini, supaya kota ini aman sentosa. Kami doakan juga ya Bapa di surga untuk masyarakat di sekitar gereja Tuhan ini, supaya hidup mereka juga sejahtera, karena berkat Tuhan melimpah atas mereka. Kami berdoa untuk Gereja Metodis Indonesia, wilayah 1, wilayah 2, Kota Pengembangan. Kami doakan untuk para bisu, para DS, para pendeta guru Injil, majelis gerejamu, pengurus gereja, supaya bersinergi untuk menjadikan Gereja Metodis Indonesia ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan shalom, menciptakan damai sejahtera, menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kamu sekalian hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati.